Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, mata kuliah praktik akuntansi biaya, kelas S1 akuntansi K2. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban kami dari buku praktik akuntansi biaya, kasus pertemuan ke-12. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gisna Nova Yusmawanda. Saya Listia Umayanti. Saya Risyana Jo Irawan. Saya Anissa Rahma Saputri. Baik, untuk efisiensi waktu, mari kita langsung saja diskusi terkait jawabannya. Baik, untuk soal pertama pada pertemuan ke-12 yaitu sebutkan alasan-alasan utama mengapa menurut Anda sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, terdapat dua kelompok pelanggan utama. Pada awalnya produk hanya dijual kepada pelanggan retail saja. Namun seiring dengan kemajuan teknologi yang digunakan, PT Purindo saat ini juga menjual kepada pelanggan non-retail. Yang kedua, transisi dan produksi manual menjadi berbasis teknologi. Nah, hal ini dikarenakan mesin teknologi yang digunakan dapat meminimalkan biaya penyusutan dan peralatan mesin. Mengalokasikan biaya semacam ini yang nilainya tidak dipengaruhi secara langsung oleh kuantitas produk yang dihasilkan menggunakan bisnis alokasi jumlah potongan sosis yang dihasilkan untuk setiap kategori pelanggan. Baik, selanjutnya itu adalah soal yang kedua, bagaimana kita akan memperbaiki sistem perhitungan biaya manufaktur perusahaan menggunakan 3 langkah dari penelusuran biaya langsung, tempat penampungan biaya tidak langsung, dan yang terakhir itu dasar alokasi biaya. Nah, untuk yang penelusuran biaya langsung, jadi biaya kemasan itu seharusnya tidak dialokasikan berdasarkan jumlah potongan sosis per jenis produk. Namun, ditelusuri secara langsung karena harga per kemasan berbeda untuk per unit produk retail dan produk non-retail. Nah, yang kedua, tempat penampungan biaya biaya tidak langsung. Jadi di bawah ini dirinci aktivitas dari perusahaan. Yang pertama itu adalah aktivitas pencampuran adonan sosis, aktivitas pengisian adonan sosis ke kulitnya, aktivitas pematangan sosis, pemotongan sosis, persiapan pengemasan sosis, dan yang terakhir pengemasan sosis. Dari kesembilan aktivitas tersebut, aktivitas nomor 1 sampai 4 dapat digabung menjadi satu tempat penampungan biaya tidak langsung, sehingga hanya ada dua tempat penampungan biaya tidak langsung, yaitu yang pertama tempat penampungan biaya untuk aktivitas produksi, dan yang kedua tempat penampungan biaya untuk aktivitas pengemasan sosis. Nah, untuk yang dasar alokasi, jadi yang pertama untuk aktivitas produk jumlah potongan sosis, yang kedua untuk aktivitas persiapan pengemasan sosis, yaitu waktu persiapan, yang ketiga untuk aktivitas pengemasan sosis berdasarkan jumlah kemasan. Nah, untuk soal yang ketiga, yaitu adalah mengklasifikasikan seluruh biaya perusahaan menjadi yang pertama itu biaya di tingkat unit yang dihasilkan, yang B itu biaya di tingkat batch, yang tiga yang C adalah biaya untuk memelihara produk, yang D dan biaya untuk memelihara fasilitas. Nah, terdapat beberapa biaya dalam perusahaan. Yang pertama itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Itu maksudnya ke jenis tingkat unit, lalu biaya overhead kecuali biaya listrik, kemasan, dan biaya departemen teknik produksi itu maksudnya ke tingkat fasilitas, biaya listrik pabrik itu maksudnya ke tingkat unit, biaya kemasan juga tingkat unit, biaya departemen tingkat produksi maksudnya ke tingkat batch atau produksi, lalu biaya iklan itu maksudnya ke tingkat produk, biaya operasional truk pengiriman masuknya itu ke tingkat batch atau pengiriman, biaya perawatan truk pengiriman yaitu tingkat batch juga itu tingkat pengiriman, lalu biaya departemen pemasaran maksudnya ke tingkat produk, lalu biaya departemen pengiriman maksudnya ke tingkat batch, lalu yang terakhir adalah biaya administrasi dan umum maksudnya ke tingkat fasilitas.
Baik, untuk soal yang terakhir yaitu berdasarkan informasi tambahan, hitunglah berapa besarnya subsidi silang yang terjadi antar produk dalam menghitung biaya manufaktur. Nah, untuk subsidi silang antar produk ini ada dua produk yaitu retail dan non-retail. Untuk retail jumlah kemasannya itu 800.000 dan non-retail itu 320.000. Informasi ini tuh ada di buku 1. Nah, untuk jumlah potongan sosis per kemasannya itu untuk 10 untuk retail dan 100 untuk non-retail. Jumlah potongan yang diproduksi itu Eh, jadi ini hasil dari perkalian jumlah kemasan dengan jumlah potongan sosis per kemasan, yaitu 8 juta untuk retail dan 32 juta untuk non-retail. Jadi total jumlah potongan yang diproduksi itu ada 40 juta. Nah, untuk jumlah batch-nya yaitu untuk retail itu 800 batch dan untuk non-retail itu 3.200. Biaya kemasan selama tahun 2015 itu yaitu 800.000. Ini tuh dari jumlah kemasan yang retail dikali dengan harga dikali dengan eh, biaya per kantong untuk produk retailnya itu Rp120 ditambah dengan eh, biaya yang non retail yaitu 320.000 dikali dengan Rp600. Itu menghasilkan 96 juta ditambah dengan 122 juta, totalnya 288 juta. Nah, untuk produk retail itu jumlah potongan sosis yang diproduksi tadi 8 juta dengan persentasenya 20%. Jadi untuk alokasi biaya kemasannya yaitu 57.600.000. Untuk non-retail Sedangkan untuk non-retail itu jumlah potongan sos yang diproduksi 32 juta dengan presentasenya itu 80% dan alokasi biaya kemasannya itu 230.400.000. Jadi untuk totalnya itu 288 juta. Nah, ini kenapa bisa 57 juta dan 230 juta? Ini tuh dari persentase 288 juta ini. Jadi untuk yang retail itu 20% dari 288 dan 80% dari 288. Alokasi biaya kemasan menggunakan sistem perhitungan ABC. Untuk produk retail itu jumlah kemasannya itu 800.000, harga per kemasan Rp120. Alokasi biaya kemasannya itu 96 juta. Untuk yang produk non-retail, jumlah kemasannya 320.000, harga per kemasan itu Rp600. Jadi alokasi biaya kemasannya yaitu 192 juta, totalnya 288 juta. Biaya Departemen Teknik, alokasi biaya Departemen Teknik menggunakan sistem perhitungan biaya saat ini. Untuk produk retail, jumlah potongan sosis yang diproduksi itu 8 juta dengan presentasenya 20%, maka didapatkan alokasi biaya Departemen Tekniknya 43.392.000. Dan untuk produk non-retail, jumlah potongan sosis yang diproduksi itu 32 juta dengan presentase 80%, jadi didapatkan alokasi biaya Departemen Teknik itu 173.568.000. Jadi untuk totalnya, total jumlah potongan sosis yang diproduksi itu 40 juta dan total alokasi biaya Departemen Teknik itu 216.960. Nah, untuk alokasi biaya Departemen Teknik menggunakan perhitungan ABC itu atau activity based costing produk retail itu jumlah batch-nya 800, waktu persiapan per batch-nya itu 20 menit, total waktu persiapan itu 16.000 menit, dari jumlah batch dikali dengan waktu persiapan, persentasenya itu 33%, maka didapatkan alokasi biaya Departemen Tekniknya yaitu 72.320.000. Untuk produk non-retail, jumlah batch-nya itu 3.200 dengan waktu persiapan per batch itu 10 menit, maka total waktu persiapannya itu 32.000 menit. Dengan presentasenya yaitu 67%, maka didapatkan alokasi biaya Departemen Tekniknya itu 144.640.000. Dan untuk total dari alokasi biaya Departemen Teknik dari batch
retail dan non-retail itu 216.960.000. Selanjutnya ini untuk pengalokasian subsidi silangnya itu sistem perhitungan biaya saat ini. Biaya kemasannya itu untuk produk retail 57.600.000 dan produk non-retailnya itu 230.400.000. Ini tuh diperoleh dari perhitungan di atas tadi ya. Untuk biaya departemen tekniknya itu produk retail 43.392.000 rupiah dan untuk produk non-retailnya itu 173.568.000. Nah, untuk total biaya produk retail itu sebesar 100.922.000 dan untuk produk non-retail itu total biayanya 403.968.000. Nah, untuk perhitungan dengan menggunakan sistem perhitungan biaya ABC itu untuk biaya kemasan, produk retail itu biayanya itu 96 juta dan untuk biaya kemasan dari produk non retail itu 192 juta. Sedangkan untuk biaya departemen teknik itu untuk produk non retail itu 72.320.000 dan untuk produk non retail itu 144.640.000. Total biayanya yaitu 168.320.000 untuk produk retail dan 336.640.000 untuk produk non retail. Nah, pembebanan biaya terlalu tinggi atau terlalu rendah itu untuk produk retail itu terlalu rendah terlalu rendah 67.328.000. Ini tuh dari yang perhitungan biaya ABC dengan biaya perhitungan saat ini. Nah, untuk produk non retailnya itu juga sama 67.328.000. Ini juga sama dari perhitungan sistem biaya saat ini dan sistem ABC. Jadi nilai subsidi antar produk silang itu sebesar 67.328.000. Baik, telah selesai terkait presentasi hasil jawaban praktik akuntansi biaya dari kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.